Dunia yang dipenuhi oleh kekuatan sihir ini, terdapat sebuah benua di mana tidak ada kekuatan sihir di sana, dan hanya ada Doki. Doki terbagi menjadi 10 tingkatan, dan di dunia ini hanya yang kuatlah yang mampu berkuasa. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Cerita diperlihatkan sebuah kota bernama Wutan yang saat ini sedang melakukan ujian untuk mengetahui tingkatan Doki remaja di sana. Dan kini adalah giliran sang tokoh utama, yaitu Xiaoyan, untuk menjalani ujian tersebut. Semua orang di sana menyebutnya anak jenius, akan tetapi karena sebuah insiden kekuatan Xiaoyan semakin menurun selama 3 tahun terakhir. Setelah itu, teman dari Xiaoyan, yaitu Sun Er, akhirnya mendapat giliran, dan ternyata Doki milik Sun Er berada di tingkat tinggi dan membuat semua orang sangat terkejut. Beralih ke keluarga Xiao yang sedang menjalankan rapat. Di sana terdapat 3 keluarga besar kota Wutan yang sedang berdebat soal pasar. 2 keluarga ini berusaha menjatuhkan keluarga Xiao, dan karena hal itu ayah dari Xiaoyan, yaitu Xiaozhan, mengeluarkan surat kontrak pernikahan Xiaoyan dengan Nalan dari keluarga Nalan. Seketika semua orang terkejut karena Nalan Yiran tiba-tiba datang menemui keluarga Xiao. Ternyata tujuannya adalah untuk membatalkan pernikahan tersebut. Dia juga membawa kolektor pil yang sangat langka sebagai gantinya. Tak hanya itu, Nalan Yiran juga membawa seorang Doki level 7 untuk mengancam mereka semua. Tak lama setelah itu, Xiaoyan dan Sun Er pun datang ke tempat tersebut. Xiaoyan pun memutuskan untuk menolak Nalan Yiran. Karena hal ini, pertarungan singkat pun terjadi. Dan akhirnya Nalan Yiran membuat sebuah perjanjian dengan keluarga Xiao, di mana Xiaoyan akan bertarung dengannya dalam waktu 3 tahun ke depan. Dengan penuh keyakinan, Xiaoyan pun menerima tantangan tersebut. Namun hal ini juga menjadi beban baginya, mengingat kekuatan Xiaoyan yang semakin lama semakin menurun. Di tengah-tengah jalan dia bertemu Xiaoning dan anggotanya. Karena tidak setuju dengan keputusan Xiaoyan, mereka pun akhirnya bertarung. Karena perbedaan yang cukup jauh, Xiaoyan pun berhasil dikalahkan dengan mudah. Beruntung Sun Er berada di sana dan menghentikan pertarungan tersebut. Xiaoyan yang frustasi terus berlari dan pergi ke makam ibunya. Tiba-tiba seseorang dengan wujud roh muncul dari cincin yang dipakai Xiaoyan. Dia bernama Yao Lou, dan ternyata penyebab kekuatan Xiaoyan yang terus menurun adalah karena Doki miliknya diserap oleh orang tersebut. Karena hal tersebut, Yao Lou berjanji akan mengembalikan kekuatan Xiaoyan jika dia mengangkatnya sebagai gurunya. Singkat cerita, Xiaoyan menyetujui hal tersebut, dan Yao Lou pun memberikan sebuah resep yang harus dibeli terlebih dahulu. Dan satu hal lagi, aura yang dikeluarkan Yao Lou bukanlah es, melainkan api putih, yang termasuk salah satu dari inti api. Untuk mendapatkan bahan-bahan tersebut, Xiaoyan terpaksa harus meminjam uang kepada Sun Er.
Setelah itu mereka pun pergi ke sebuah apotek untuk membeli bahan tersebut. Saat dalam perjalanan pulang, mereka dihadang oleh prajurit dari keluarga Jilei. Dan untuk menghindari keributan, Xiaoyan berusaha untuk melarikan diri. Ketika sedang membeli bahan terakhir yang dibutuhkan, tiba-tiba terjadi sebuah keributan di pasar, di mana anak dari Jilei Bi, yaitu Jilei Ao, datang untuk menangkap Xiaoyan. Karena para prajurit dari keluarga Xiao datang, Jilei Ao pun terpaksa harus mundur. Setelah itu Yulau pun mulai meracik bahan-bahan yang telah dibeli oleh Xiaoyan. Dengan kemampuan resep miliknya, sebuah pil pun berhasil dibuat. Sementara itu, Jilei Ao melapor kepada ayahnya bahwa Xiaoyan telah membeli beberapa obat. Hal itu membuatnya yakin kalau ada seorang alkemis yang membantu Xiaoyan. Kembali ke Xiaoyan yang sedang berlatih pelepasan doki. Di latihan pertamanya, Xiaoyan gagal dan mendapatkan luka yang cukup fatal. Beruntung ada yang membantunya. Dan akhirnya Xiaoyan pun berhasil mencapai level 4 doki. Esoknya Yulau menunjukkan beberapa teknik baru kepada Xiaoyan. Tentu saja Xiaoyan sangat ingin mempelajari teknik tersebut. Setelah itu dia pun pergi ke tempat latihan keluarga Xiao untuk menemui Sun Er. Mengetahui kalau Xiaoyan telah mencapai level 4, Sun Er pun memberikan sebuah teknik untuk membantu latihan Xiaoyan. Namun Yulau mengatakan kalau teknik tersebut kurang bagus, dan dia pun menggantinya dengan teknik miliknya. Setelah itu Xiaoyan pun mulai berlatih bersama Yulau untuk menggunakan teknik peledak oktan tersebut. Karena bahan obat yang dimiliki telah habis, Xiaoyan pun terpaksa harus membuat sebuah pil dan dijualnya di pelelangan untuk mendapatkan uang. Setelah mendapat persetujuan dari Direktur Yape, pelelangan pun dimulai. Dan akhirnya harga tertinggi pun dipatok oleh keluarga. Dan dengan ini lelang pun ditutup. Setelah sampai di rumah, Xiaoyan pun bertemu dengan ayahnya, dan dia pun diberi pil dari pelelangan sebelumnya. Karena bantuan dari ayahnya begitu besar, Xiaoyan pun bertekad untuk bertambah kuat secepat mungkin. Esoknya Xiaoyan pun kembali berlatih teknik-teknik yang telah diberikan Yulau sebelumnya. Waktu terus berlalu dan hari ini adalah hari dimana ujian terakhir sebelum upacara kedewasaan dimulai. Sun Er kini mendapatkan giliran pertama dan sungguh mengejutkan, doki miliknya kini sudah berada di level 2. Giliran Xiaoyan tiba, semua orang sangat terkejut melihat Xiaoyan yang sudah mencapai level 7 doki. 2 bulan telah berlalu dan akhirnya upacara kedewasaan pun dimulai. Sesuai peraturan keluarga, Xiaoyan pun akan menerima tantangan dari siapapun yang memiliki doki yang lebih rendah darinya. Akan tetapi, Xiaoning mengajukan diri untuk melawan Xiaoyan, dan akhirnya kompetisi pun dimulai. Di tengah pertarungan yang semakin memanas, Xiaoyan berhasil menaikkan levelnya menjadi level 8. Berkat hal itu, Xiaoyan berhasil memukul mundur Xiaoning. Akan tetapi, Jilei Bi diam-diam memberikan sebuah pil yang dapat menggandakan kekuatan kepada Xiaoning.
Karena hal itu, Xiaoyan terpaksa menggunakan teknik rahasia miliknya, dan akhirnya Xiaoning pun tumbang. Dengan ini kompetisi pun berakhir dan Xiaoyan dinyatakan sebagai pemenang. Melihat kekuatan Xiaoyan meningkat pesat, membuat Jilibi semakin gelisah dengan keluarga Xiao. Karena hal itu, mereka pun terpaksa bekerja sama dengan seorang alkemis yang bernama Liu Xi. Namun Liu Xi mengajukan sebuah syarat di mana mereka harus membawanya seorang gadis, yaitu Ye Fei. Sementara itu, pasar keluarga Xiao kini sedang berada dalam masalah, di mana semua pelanggan kini berpindah ke pasar keluarga Jile. Karena hal itu pun, Xiaoyan pergi menemui Ye Fei untuk bekerja sama dengannya. Ketika sedang berunding, tiba-tiba beberapa orang datang menyerang mereka. Ternyata itu adalah orang-orang suruhan Liu Xi yang ditugaskan untuk menculik Ye Fei. Karena insiden itu, Ye Fei pun bersedia bekerja sama dengan syarat Xiaoyan harus menunjukkan wajahnya. Setelah itu mereka pun pergi membawa seluruh barang-barang dagangan ke tempat keluarga Xiao. Kemudian Xiaoyan langsung meracik bahan-bahan tersebut dengan kekuatan Yulau. Akhirnya pil kolektor darah pun selesai dibuat, dan dengan ini keluarga Xiao dapat bersaing dengan keluarga Jile. Akan tetapi Xiaoyan tetap merahasiakan identitasnya dari ayahnya. Mendengar kalau keluarga Xiao menjual kolektor darah dengan harga murah, para pelanggan pun kembali ke pasar keluarga Xiao. Sementara itu Jile Ao kembali membuat keributan, dan kali ini dia menyerang Xiaoning dan kakaknya yaitu Xiao Yu. Mengetahui hal itu, Xiaoyan pun bergegas untuk membantu mereka, dan ketika sampai dia malah salah pegang. Setelah itu pertarungan dahsyat pun terjadi antara Xiaoyan dengan Jile Ao. Karena perbedaan level yang cukup jauh, Xiaoyan pun akhirnya dikalahkan. Bagaimanakah cerita selanjutnya? Simak di part berikutnya.